Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memperkenalkan diri saya dan menjelaskan tentang argumentasi saya, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan tim panitia yang sudah menyelenggarakan lomba debat bahasa Indonesia dan telah mengizinkan saya sebagai pembicara untuk menyampaikan argumentasi saya. Perkenalkan, nama saya Aska Ibrahim dari SMAN 23 Kabupaten Tangerang. Sebelum saya memasuki argumentasi saya, izinkanlah saya membacakan beberapa kata kunci yang akan muncul dan tertera pada mosi perdebatan kali ini. Orang tua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ayah dan ibu kandung. Syarat memiliki arti janji sebagai tuntutan atau permintaan. Lalu ada anak. Anak menurut pasal 330 Undang-Undang Perda didefinisikan orang yang belum dewasa yang dikatakan belum sampai usia 21 tahun dan belum kawin. Selanjutnya, masuk kepada mosi perdebatan saya di siang hari ini. Saya dengan tegas menentang Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Tes kelayakan merupakan program yang baik. Seperti yang kita tahu bersama, tes kelayakan memiliki tujuan dan orientasi untuk menciptakan generasi-generasi yang unggul dan juga untuk membimbing kedua orang tua supaya bisa merencanakan rencana untuk anak-anaknya di masa yang akan mendatang. Dengan mekanisme yang beragam dan juga dengan tes yang beragam, ternyata tes kelayakan anak memiliki banyak kontra. Saya tegaskan sekali lagi, tes kelayakan anak memiliki banyak kontra, terkhusus di daerah pedalaman Indonesia yang infrastruktur kesehatannya saja untuk sehari-hari masih kurang. Bahkan yang lebih mirisnya, tenaga staf ahli di bidang kesehatan di daerah-daerah terpencil di pelosok Indonesia masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehatan warga-warga yang tinggal di daerah pelosok, di mana keterbatasan menjadi salah satu faktor penentangan saya terhadap tes kelayakan anak. Jangankan tes kelayakan anak, infrastruktur kesehatan saja sehari-hari masih kurang. Bahkan dilansir dari detik.news.com, seorang warga Nabire bernama Johannes kala itu meninggal di rumah sakit dikarenakan tidak ada yang menolong saat sakit. Hal ini menandakan bahwasannya kelayakan tes atau tes kelayakan bisa diwajibkan jika pemerintah sudah meratakan yang namanya infrastruktur, tenaga kerja, dan ahli dalam bidangnya. Mengapa demikian? Karena jika ketiga syarat yang sudah saya tegaskan tadi tidak bisa dipenuhi, lantas apakah hal itu akan memudahkan seorang orang tua yang ingin memiliki anak? Dan hal itu dapat menjadikan alasan orang tua untuk tidak memiliki anak karena diwajibkan tes kelayakan anak. Apakah pemerintah mampu membangun infrastruktur secara merata sebelum mewajibkan? Apa jangan-jangan yang diwajibkan hanyalah seseorang yang mampu, yang layak, yang di kota-kota besar? Selanjutnya, argumentasi saya tidak hanya sekedar ucapan belaka. Hal ini didukung oleh penelitian tesis yang saya lansir dari merdeka.com. Saat itu, Profesor Muhammad Al-Habsyi, seorang dokter fakultas kesehatan lulusan S3 Cambridge University, menyatakan bahwasannya kota Bandung
ibu kota Jawa Barat masih tidak memiliki kriteria yang layak dan cocok untuk menjadi kota yang layak untuk memiliki anak. Seperti yang kita tahu, Bandung merupakan kota besar di Indonesia. Akan tetapi sangat disayangkan, kota sebesar Bandung saja belum merata dengan tertutup. Yang kedua, pelayanan kelayakan tidak hanya dapat dilihat dari tes kelayakan yang diadakan pemerintah. Pemerintah tidak bisa menjustifikasi seorang orang tua atau anak yang dilahirkan itu buruk jika dikasih tes gagal. Tidak bisa langsung serta-merta menjustifikasi bahwasannya sang anak akan gagal, sang orang tua akan gagal, akan suram masa depannya. Hal ini menjadikan bangsa Indonesia tergiring opininya untuk tidak memiliki anak, yang akhirnya banyak dari kedua orang tua di Indonesia yang tidak mau memiliki buah hati. Akhirnya terjadilah penurunan populasi yang bisa menyebabkan Indonesia dalam bahaya. Dan setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah. Standar kebaikan manusia tidak hanya dilihat dari tes kelayakan kedua orang tuanya yang berasal dari pemerintah. Yang ketiga, biaya yang tidak murah. Tentunya didatangkan tenaga ahli, dibangun infrastruktur, memerlukan biaya yang cukup mahal. Hal itu juga bisa meningkatkan tarif atau biaya dalam tes kelayakan. Apakah orang-orang yang berada di daerah pelosok yang untuk mencari beras dalam kehidupan sehari-harinya saja masih sulit dapat untuk melakukan tes kelayakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.